Ini satu hadis lagi saya ingin bacakan agak panjang. Jadi kalau tadi terkait dengan hati yang keras kalau ingin lembut, nah sekarang ada manusia sekualitas keledai. Kalau ingin jadi manusia sesungguhnya dan tidak setara dengan kamathalil himar, setara dengan keledai. Saya tidak bacakan bahasa Arabnya, panjang langsung terjemahannya. Hadis riwayat Bukhari dari kitab Fathul Bari nomor 2860. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini sepertinya sabda Nabi ingin mengaitkan surah Al-Adiyat dengan surah Az-Zalzalah ini. Kata Nabi SAW, kuda itu ada tiga jenis kuda. Yang pertama, kuda yang bagi seorang pemiliknya menjadi pahala. Yang kedua, kuda yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, pemiliknya terutama. Jadi pahala yang pertama, yang kedua kebutuhan bagi pemiliknya. Dan yang ketiga, kuda yang akan mendatangkan dosa bagi pemiliknya. Ini tiga jenis kuda yang dipelihara manusia. Adapun orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang menambat kudanya untuk kepentingan fi sabilillah, di mana dia mengikatnya di ladang hijau penuh rerumputan atau taman. Apa saja yang didapatkan kuda itu selama berada dalam pengembalaan di ladang penuh rerumputan hijau atau taman, maka semua akan menjadi kebaikan bagi orang itu. Seandainya talinya putus lalu kuda itu lepas berlari sekali atau dua kali, maka jejak-jejak dan kotorannya akan menjadi kebaikan pula bagi pemiliknya. Ini keuntungan punya kuda yang ditambat untuk fisabilillah. Nah, sebagai pengganti kuda apa kira-kira untuk fisabilillah? Kijang boleh, bebek boleh, apalagi Ustaz Deden? Panther boleh. Boleh, Ustaz. Jaguar boleh. Apalagi? Hah? Rusa. Enggak ada ya, Ustaz. Kuda ada kuda. Kuda. Zebra, dulu pernah ada zebra. Panther. Panther, udah kita sebut tadi. Iya. Selama semuanya ditambat untuk fisabilillah, insya Allah asapnya yang keluar pun jadi pahala bukan jadi timbal, insya Allah. Insya Allah. Bannya yang bocor juga jadi pahala, Ustaz. Betul sekali. Bebeknya pun walaupun bebek itu nilainya nilai Jaguar. Gitu kira-kira orang yang punya kendaraan tapi digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Tapi ada yang menarik nih Ustaz Deden nih. Dari hadis Nabi SAW. Dan seandainya kuda itu melewati sungai, lalu minum darinya, sedangkan dia tidak hendak memberinya minum, maka semua itu baginya adalah kebaikan. Yang kedua adalah seseorang yang menambatkan kudanya dengan kesombongan, pamer, dan permusuhan terhadap kaum muslimin, maka baginya adalah dosa disebabkan perbuatannya itu. Yang bebeknya, tadi yang kijangnya ya, Allah digunakan untuk pamer, bukan untuk fisabilillah dan sombong, nah itu akan mendatangkan dosa bagi si pemiliknya. Setiap jejaknya jadi dosa, Ustaz ya, ternyata. Iya. Bensinnya dosa, asapnya dosa, jalan yang dilangkainya pun menjadi dosa. Nah, ini terutama besok dikasih tahu Kang Bon itu yang punya moge itu. Ya. Ya, betul. Baik motor touring maupun motor sportnya. Ya. Tapi kalau fisabilillah jatuh pun
dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk pamer, jatuh azab jadinya. Ini sebagai pembuka saya kira penting, ya. Ini ada yang nanya oplet sidul, kurang kerjaan yang nanya nih. Oplet pun jika fisabilillah, ya, maka, tapi saya dulu sering pusing sama ibu saya kalau diajak naik oplet. Waktu kecil oplet kayu. Tapi akhirnya terbiasa juga dan bisa naik oplet. Oplet fisabilillah. Ya, ada itu. Ada fisabilillah untuk perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk nih ke lanjutan hadisnya terkait surah ini. Kalau tadi terkait surah Al-Adiyat, dan Rasulullah SAW ditanya tentang keledai. Nah, sampai di sini nih saya baca Arabnya. Wasu'ila Rasulullah SAW anil humr. Faqala ma unzila alayya fiha illa hadhil ayah al-jami'ah al-fazzah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini mungkin sahabat perlu dengar. Dan Rasulullah pun ditanya tentang keledai. Tadi kuda, sekarang keledai. Maka beliau menjawab, tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku terkait dengan keledai, kecuali ayat 7 dan 8 surah Az-Zalzalah. Yang mencakup banyak faidah. Al-Fazzah. Yang artinya, maka barang siapa yang beramal kebaikan seberat zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal keburukan seberat biji sawi atau seberat zarrah, maka dia pun akan melihat balasannya. Ini yang disebut dengan al-jami'ah, al-fadzah. Ayat yang menyeluruh, yang sangat berbobot, dan bobotnya juga sangat berat sekali. Mangga di komen Ustaz Deden. Pertanyaan sahabat kepada Nabi tentang keledai ini mirip dengan pertanyaan Ustaz tadi tentang oplet. Oh iya. Ada yang nambah lagi nih, bentor katanya. Nah, maka jelas ayatnya terkait dengan bentor dan oplet itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Keledai itu dalam tradisi Arab selalu diidentikan dengan kehinaan. Misalkan suara yang buruk itu suara keledai. Kemudian orang yang bodoh itu seperti keledai, kamasalil himari yahmilu asfar. Tetapi keledai ini jika ditambahkan fisabilillah, maka juga akan mendatangkan pahala yang banyak. Jangankan keledai, sebutir sawi yang ditambahkan fisabilillah, maka akan terlihat pahalanya di akhirat dan sebaliknya. Keledai yang ditambahkan di dunia untuk kesombongan. Gimana sih ada orang pamer dengan motor butut, dengan oplet gitu, maka jangan dikira. Sebutir sawi yang tertambat atau ditebarkan di jalan keburukan, maksiat kepada Allah, bukan di jalan Allah, maka akan terlihat pahalanya, akan terlihat balasan dan azabnya. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita tidak manusia berkelas keledai bebalnya ya. Iya. Bebal juga kalau digunakan fisabilillah tetap lebih baik daripada orang cerdas fi maksiatillah.